Oke guys, selamat datang lagi di AB Kontraktor. Kali ini kita podcast yang season 2 nih. Oke, ya season 2 karena kemarin kan udah ya Kak Dwi ya. Tuh, kemarin itu Dwi sama Lia ya. Nah, sekarang Dwi sama siapa nih? Sama Mbak Nanda yang biasa kalian lihat di konten-konten Ya, yang kemarin muncul di ping gitu. Itu dia. Nah, itu Mbak Nanda. Nah, ini Mbak Nanda. Halo. Ya, halo. Mbak Nanda, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat banget ya, Ede. sehat banget. Jadi, Kalau Kakak Dwi gimana? Kakak Dwi don't call me Ya. kakak. Kalau aku sih alhamdulillah sehat walafiat banget deh. Nah, kita ini ngomong-ngomong lagi ngapain nih? Kita mau lagi ngadain podcast yang kedua, tapi kita nggak Betul. cuma berdua. Betul, kita berapa? Kita bakalan Berapa nih? Sini, berapa sini, tebak. sini, Jadi kita berapa? tuh kali ini nggak berdua karena mau ada bintang tamu. Kok bintang tamu Betul, ya? bintang Teman kita. Ya ikutnya bintang tamu juga sih. Ya. Tapi ikutnya udah temen juga sih. Ya. Ya intinya kalian artikan sendiri lah. Oke. Kita itu emang susah diartiin. Ada. Biasalah cewek. Ya biasa. Gimana? Gimana? Kali ini kita sama siapa nanti? Sama ini kan di AB kontraktor juga bisa itu ya magang ya. Di AB Oh. kontraktor itu bisa magang Ya. guys. Jadi kalau misal kalian dari SMK nih atau kuliah, Ya, gitu, betul itu nanti bisa magang di sini. magang atau PKL ya. Karena di AB itu bisa menerima murid magang, siswa magang yang mau belajar Betul. lebih banyak di dunia kerja ya. Yang langsung ke lapangannya Ya. gitu ya. Jadi kita menerima. Betul. Jadi kalian kalaupun mau daftarin kita di magang gitu, itu dari Hamin berapa bulan mana kira? Biasanya tuh hamin 6 bulan ya. Iya betul. Bahkan setengah ada yang tahun. hamin 1 tahun ya. Udah. Waktu itu sempat udah ada. itu udah langsung kunci nge-keep. dulu ya. Karena nge-keep biasanya dulu. tuh Betul. Udah ada listnya ya. Kayak Udah. sekarang itu berarti kita ada anak PKL berapa? 5 sekitaran 5. 5 ya? Tapi kita kali ini datanginnya nggak full ya. Iya dong. Perwakilan aja. Tuh. Bisa aja sih kita datengin full, cuma Tapi emang lagi iya, lagi ada kerjaan juga di bawah. Jadi kita perwakilan aja nih dari SMK berapa? SMK. Jeng, Kita lihat ya. Nanti kita lihat kenal aja. langsung sama Oke. teman-teman kita. Oke. Next kita bakal kenalan langsung sama teman-teman kita nih. Ikutin kita. Nah guys, oke nih kita udah kedatangan tamu berdua nih. Teman-teman kita yang tadi kita Say udah hello, say jelasin. Halo. Nah, ini kita perkenalan dulu ya karena tak kenal maka tak sayang. Udah kenal, Mbak Nanda ditinggal. Aduh, Mbak Nanda ditinggal nih. Nah, kita mulai dari sebelah Mbak Nanda nih. Oke, mulai dari sebelahnya Mbak Nan ya. Ini tuh ada siapa? Bisa dikenalin ke teman-teman AB. Halo, aku Farida Putri dari SMKN 1 Adiwarna. Oke, ini dari Adiwarna ya tadi siapa? Kak Farah ya. Kak Farah. Dari SMK 1 Adiwarna atau yang masyarakat Tegal kenal itu ADB. Oh iya, Iya, ADB. SMK Kalian pasti nggak asing kan sama Ini sekolah ADB. Di mana sih terkenal. sekolah ADB ya? Pasti kalian tahu lah ya di mana ya. Nah, ini sebelahnya aku nih siapa nih? Hai semuanya, nama saya Tifa Sulismiadi dari SMKN 3 Tegal. SMKN 3 Tegal itu di daerah mana itu? Di Jalan Gajah Mada. Oh, Jalan Gajah Mada. Dari Katifa nih. Katifa itu dari SMK 3 Tegal. ya. SMK Negeri 3 Tegal nih. Say hello dulu buat temen-temen di sekolah nih yang lagi PKL gitu. Hai. Siapa tahu ada teman kalian yang nonton. Ya nanti kalian itu ya share link gitu ya. Nanti kita bagi. Biar pada Kalau udah nontonin. di-post. Betul. Nah, ini kira-kira di apa namanya? Di AB kontraktor itu yang PKL ada berapa orang nih dari SMK 3? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Siapa aja nih? Aku, Ya, terus Atika, Elmira, sama Bunga. sama Bunga. Nanti kalian next kita juga bakal ajak yang lain juga ya. Iya. Ini bakal gantian nih. Kalau kalian nggak tahu muka-mukanya seperti apa, nanti aku tampilin gitu. Tampilin Kak Dwi. itu dia. Nah, ini Terus dari yang SMK dari ADB. ADB itu siapa aja? Ada 2 orang cewek. Ya. Yang pertama aku tentunya, terus sama satunya itu cewek. Namanya Harum. Harum. Jadi itu yang PKL ini rata-rata cewek semua ya? Iya. Tuh. Jadi misal kalian yang mikir kalau di dunia konstruksi rata-rata cowok ya. aduh. Buktinya Kita cewek-cewek cewek-cewek bisa nih. strong ya Yes. kan. Jadi bisa jangan- bertahan di dunia proyek ya kan. Jadi ya. jangan ngeremehin cewek ya. Kuat. Kuat dong. Yang penguasa jalan aja siapa? Ibu-ibu itu siapa? Cewek. Belanda.
Dia kalau naik motor bahaya guys. Nah, oke nih. Karena kita kan udah perkenalan nih ya. Terus jadi kalian tuh awal mula PKL di sini tuh mikirnya gimana nih? Kok bisa punya Iya, kok kepikiran? punya "Ih, kepikiran?" Aku PKL di AB aja kenapa? Alasannya apa? Iya, kira-kira? alasannya apa gitu? Mulai dari Farah dulu ya. Boleh, Kak, ya? boleh. Menurut saya itu satu karena apa ya, bangunannya itu kelihatan bagus, Wih, terus lihat-lihat di sosmed juga, wah ini hasil Tuh, betul. dari konstruksinya kok bagus-bagus banget ya, Wih. jadi tertarik karena saya juga suka mendesain-desain gitu, interior terutama. Lalu karena mungkin karena apa ya, Apa tuh? karena deket Megasu ya, jadi banyak jajan gitu. Oh, Karena lokasinya berarti strategis Iya. ya. cewek jajan. Cewek. Yang penting nomor satu jajan. Terus lokasinya strategis, Betul. bisa kemana-mana gitu ya. Betul. Mau ke alun-alun bisa. So, kalau malam bisa. Mau ke Gucci bisa. Ke yang banyak jajan apa itu? Kemana? Ke GOR Ke GOR bisa. Ke Karena Kartini lokasinya bisa. strategis banget. Strategis Apa itu? banget. Di mana sih Kak? Kak Dwi, lokasinya bisa dijelasin? Kak? Lokasinya itu berada di Jalan Raya Pacul nomor A1 kelurahan. Oh, kelurahan sih. Berada di Jalan Raya Pacul nih nomor A1. Nanti aku kasih tunjuk alamatnya ke kalian semua. Ada di sini. Kalian bisa Nah, bangunannya ya? itu seperti ini nih, dan bangunannya itu seperti ini. Ya kalian ngapain? Ya. Oke nih, jadi kalau siapa? Tifa sendiri gimana? Kalau aku sendiri sama seperti Farah, itu bangunannya bagus dan desain interiornya itu sangat bagus sekali. Dan terus juga lokasinya juga dekat sama Strategis rumah ya. strategis. Kalian lihatnya di itu ya, Instagram AB ya biasanya ya? Ya, Instagram, YouTube, Iya. sama TikTok. Ya. Nah, contoh interiornya tuh ya seperti yang kalian lihat ini ya. Iya. Jadi, yang di interior ininya tuh gimana nih menurut kalian? Fasilitasnya apa aja di kantor? Kalian kan sebelumnya belum tahu ya di kantor ini, taunya mungkin di lantai satunya Satu, aja ya. gitu. Nah, ini kita pertama kali nih, first time kita ajak ke studio kita, ya kan? Gimana menurut kalian? kesan pertama pas Iya. masuk. Bagus banget. Dan juga sini juga komplit, ada yang buat olahraga juga. Tuh. Iya, Jadi ada tempat nyaman hiburannya. tempatnya. Kalian kalau misalnya pengen treadmill, Iya, pengen bisa olahraga di biar sini. sehat, kita juga di AB juga nyediain. Terus kalau misalnya mau karaoke, di sini juga Tuh. bisa nih karaoke. Terus apakah Dwi pengen belajar biliar? Yes, Biar kayak anak culture. aduh, anak culture. Itu bisa banget di sini, nggak Terus perlu juga- bayar di luar ya. Bisa renang juga gak sih? Di lantai satu kan Kan kalian udah udah lihat skill kolam lah. renangnya belum? Udah. Oh, udah. Pokoknya nyaman banget di sini, nyaman. nyaman banget. Nyaman. Kalau buat konsultasi juga nyaman ya, guys? Iya. Kayak di ruang konsultasinya itu yang di depan itu ya. Yang biasa kalian lihat itu. Iya, yang ruang tamunya itu yang ada tulisan AB kontraktor itu. Menurut kalian itu nyaman apa? Enggak nih. Nyaman banget. Nyaman Pokoknya banget. ruangannya di sini tuh nyaman semua. Wih, Wis. Ini bukan gimmick loh, ini bukan. Ya, betul. Ini bukan Langsung ngomong Ngomong sendiri sendiri ya, ya. langsung ngomong ini sendiri bukan ya. kita yang nyeting mereka loh. Jadi gak bohong. Buat kalian yang pengen PKL belajar, Iya, terus juga buat kalian nih yang mau bangun interior, mau bangun eksterior, nih ada tim desain tambahan. Apalagi nih Kak Farah yang suka desain-desain interior ya. Iya. Desain-desain Biasanya interiornya. anak-anak muda itu banyak banget Iya, apa namanya, imajinasinya. imajinasinya itu gimana? lebih gengsi ya, Yes. lebih gengsi. Biasanya Lebih lebih update. banyak Iya, lebih update-nya. ya. Kayak misal interiornya Kak Farah ini sukanya ada apa? Kayak konsep-konsepnya. Iya, konsepnya itu Kalian tuh sukanya. sukanya yang kayak apa? Dari Yang Farah. konsepnya itu mungkin lebih ke apa ya? Jepang mungkin. Oh. Jepang bagus. Yang tadi kita Japandi bahas ya. yang benar. Kita lebih suka emang interior yang Jepang. Ya, gitu. banyak banget dari kita yang emang udah garap Jepang Iya, ya. betul. Garap Jepang. Maksudnya garap project Interior. Jepang. Project Model, interior. Ngomong apa sih? Ya, itulah. Pokoknya karena mulai dari konsep Japandi, Tuh, klasik, Tuh. Nah, kalau modern. Kalau Tifa sendiri nih lebih suka desain interior, eksterior atau Interior sih. interior Iya. juga? Karena apa yang kita imajinasikan di Tuh. kepala juga bisa dikeluarkan di situ. Boys. Hebat Emang paling- imajinasinya. imajinasi gengsi. Iya, kita menghalalkan semua cara. Lu kalau nggak bisa harus bisa. Siapa lagi? Gengsi. Kenzi, Allah bersama Kenzi. Nah,
lanjut, mau pertanyaan apa lagi nih? Nah, omong-omong nih, kalian di AB Kontraktor udah PKL berapa lama sih? Dari aku nih. Ya boleh dari Atifah. Kalau dari aku udah 5 hari sih, mulai dari hari Rabu tanggal 1. Oh iya. Berarti mulai pas 1 Juli. 1 Juli. Ya, betul. Nah, kalau aku sendiri tuh udah berjalan sekitar 1 minggu, ya 1 minggu lebih 1 hari lah. Oh iya, ADB dulu ya. Mulai dari hari Senin tanggal 29 Juni lebih tepatnya. Berarti udah ada lumayan lama ya? Iya. Terus berarti kalian ikutnya selisih 3 atau 4 hari. 4 hari. 3 harian ya? 3 hari. Tiga hari. Nah, selama PKL di sini nih, ya walaupun emang waktunya masih singkat ya, kalian tuh gimana respon kalian kepada yang terhormat? Kakak Nanda gitu. Nah di sini kan ada tim desain, berarti ada Mbak Nanda, Mas Agus, Mas Aji, Mas Algi, sama yang baru ada Mbak Anis ya. Nah, jadi respon kalian tuh gimana nih? Mungkin dari Mbak Nanda dulu. Ini kita puji dia dulu Ngasih makan ego. aja. Gimana nih? kalian? Mulai dari Menanda nih. Boleh, terserah. Aslinya semuanya tuh di sini baik-baik semua, ramah. Pokoknya baik deh, di sini baik-baik semua. Selain baik dong, selain baik Mbak Nanda dong. kayaknya perlu meraktir mereka deh. Selain baik dong, Aduh. maksudnya kayak apa gitu? Iya, kalian tuh diajarinya gampang masuk nggak gitu? Kayak misal diajarin apa kayak gitu. Iya, kalau kalian yang nggak tahu apa nanya ke Oh siapa? iya, itu juga kalau misal aku atau temanku ada yang nggak tahu, misal desain atau apa tuh nanya-nanya. Iya. Dan itu dijawab langsung. Jawabnya gimana nih? Kita galak atau Enggak sih, enggak galak. Ramah pokoknya, seru terus juga. ya muka kita nggak terlihat galak ya tadi? Kan masih imut, malah imut. Gini, Galak. imutnya gini. Terlihat emot. Terus gimana nih? Dari kalau Mbak Nanda kan perempuan nih, Mbak Nanda Anis kan mungkin nggak bisa galak-galak gitu ya. Nah kalau yang cowok nih gimana? Apa lihatnya kayak ih, serem serem banget, apa banget. gimana? Padahal tapi menurut aku emang muka cowok-cowok ada yang serem sih. Iya, oke. Menurut kalian gimana nih? Yang cowok. Iya, yang cowok-cowok nih yang Maksudnya diajak. responnya gimana nih? Iya. Tanggep atau Iya, atau mungkin karena mereka cowok jadi kalian tuh kayak aduh, aku takut mau nanya-nanya gitu. Ya, kadang itu sih, canggung masih canggung. Iya. Ya, kalian nggak apa-apa, nggak usah canggung-canggung. Pak aja gitu. kayak udah sempet tanya-tanya Mas Algi juga ya. Iya. Langsung Tuh. tanya ke sipilnya karena Tuh. dia kan emang jago banget desain sipil Iya. kan. Kakak kelasnya Kalian kakak kelasnya Farah. kelasnya Farah dia juga lulusan. Iya, ADB. Kakak kelasnya Farah nih, dia tuh sekarang juga lagi di sipil ya. Ya, lagi. Kalian penasaran ya Algi yang kayak gimana? Kita tunjukin mukanya. Kling. Ya terus Nah, selain apa namanya ya, yang lulusan ADB di sini selain Algi ada Mas Agus. Tapi sepuh ya. Iya. Itu udah sepuh. Kalian tuh berarti selisihnya berapa selisihnya tahun? berapa tahun ya? Mungkin sama 10 Farah kali ya? udah berapa tahun? 10. Oh iya. Iya, 10 ini aja umur dia berapa? 29. Kalian umurnya berapa? 17? Aku 18. Ya berarti bener loh 11 tahun. Asalnya sepuh ya. Maksudnya berarti dia lulusan sepuh gitu. Iya, Kelasnya lulusan Farah. lama. Terus 10 juga tahun yang lalu. ada Anis, ada Anissa. Anis beda berapa tahun? Satu tahun ya? Satu tahun. Satu tahun. Selama kalian PKL di sini nih, lagi kan selama kalian, ini tuh kan emang pembahasannya itu tentang PKL di AB Kontraktor ya. Nah, selama kalian PKL di sini tuh ada pelajaran yang belum kalian pelajarin di sekolah nggak? Tapi langsung dapat di sini gitu. Contohnya apa? Mulai dari Contohnya apa tuh? Contohnya pas memasukkan furnitur ya pastinya. Kayak misal ada kamar ukuran 3x3. Nah, kasurnya Iya. itu harus diukur juga mau yang ukuran berapa, misal 120x200. Nah, itu dimasukkan ke kamar itu muat atau tidaknya. Gitu sih. Jadi kayak langsung dapat belajar langsung. Kalau misal di sekolah kan kita cuma biasanya dapat materi ya. Iya. Materi. Kalau Jarang di- praktek apa gimana? Apa lebih sering? Praktek.
jarang. Praktek sih iya. Ya. Kalau misal kayak ngitung-ngitung furnitur itu jarang. Oh. Nggak pernah diajarin. Nah, makanya diadain PKL itu kayak gitu. Jadi biar kalian itu lebih kenal dunia lapangannya kerja, gitu, ya, langsung ya. gitu. Iya, betul. Jadi apa namanya nggak di sekolah aja gitu. Pihak sekolah juga benar ngadain yang namanya PKL. Jadi ya udah biar kalian paham. Bisa belajar, Hmm. bersosialisasi, berinteraksi Betul. sama orang. Jadi apa ya, Kak Dwi, ya, di Iya. dunia project itu kita tuh ketemu orang Banyak klien, banyak terus juga pastinya setiap ketemu orang itu kan Pasti punya punya beda-beda ya? beda-beda pendapat, beda-beda Pendapat, sifat gitu. Kayak kita ketemu klien aja, ada yang susah, ada yang gampang ada yang nurut gampang. gitu ya. Atau ada yang kadang, yaudah terserah kakaknya yang Nah, bagus. Ada yang gitu. Ada yang jadi terima beres aja lah. Ya, Yang kadang penting kita bayar. ada yang misal, Kak aku pengen kayak gini gitu. Mm-mm. Jadi kita harus bisa memposisikan. Ya. Iya, betul. Karena kita itu berarti ikutnya kalau kontraktor itu pihak tengah. Ya, pihak tengah menyambungkan apa yang Dia dipengenin mau, sama klien yes. dan kita wujudin. Betul. Gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya klien nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah, cuman nggak tahu ya. Biasanya kalau mau bangun rumah atau Yeah. bangun toko atau bangun apa itu tuh nggak tahu tahapannya apa aja. Jadi biasanya tuh langsung dioper ke kontraktor. Yeah. Gimana caranya kita si klien tuh cuman pengen nih gini dan yang wujudin tuh kontraktor. Gitu. Mm-mm. Ya kayak kalian sebelum mengenal dunia arsitek gitu ya. Kayak awalnya kamar 3x3 itu cuma bisa dimasukin satu kasur single bed sama satu lemari udah. Padahal kan bisa kasur ukuran yang bisa 2 orang ya mana. Ya. Terus juga bisa lemarinya itu diganti yang bener-bener nempel langsung sama dinding gitu. Lemari Bisa custom. luas, iya. Jadi Bisa kan dapat meja belajar juga. iya 3x3. Kayak contohnya paket bundling di AB kontraktor nih ada loh dimulai dari ukuran 3x3, 3,5x3,5, terus juga 4x4. 4x4, 5x5, 3,5x3,5. Kita nyiapin semua ukuran buat Iya. paket bundling ya kan ya. Betul. Dari interior kamar berarti kita mulai di harga 27 juta. Itu sudah include dari Semua furnitur ya. semua furnitur. Kalau kalian mau pasang wall panel juga bisa. Terus juga apa namanya? Ranjang tidurnya, Mau terus di-custom juga iya. sesuai Mau- konsep kalian. Tuh mau meja belajar atau meja rias bisa. Bisa banget. Jadi nanti kalian bisa hubungin aja, Yes. kunjungin IG kita. Betul. Atau bisa di TikTok, di WA, TikTok, terus juga di YouTube. Kita short YouTube juga post tiap hari ya. ya. Di short YouTube, terus juga Instagram. Instagram kita ada 3. Terus juga apa namanya? Udah itu. Itu. Nah, sekarang Mbak Nan mau tanya nih. Betul. Biasanya tuh kan kalian itu udah belajar lama banget ya? Yep. Udah sekitaran 3 tahun ya selama sama sekolah ya berarti ya sama PKL ini. Kira-kira tuh bedanya apa sih belajar di sekolah sama di dunia kerja langsung PKL? Kalau Kan mesti beda kan? kalau di sekolah kan masih dituntun Dituntun. ya, masih dituntun. Terus juga masih latihan. Nah, kalau misalnya di kantor itu kita langsung mau prakteknya langsung secara langsung tanpa dituntun. Tapi walaupun ada yang boleh tanya-tanya boleh ya. tanya-tanya. Kalau menurut Farah? Ya kalau di sekolah kan kayak ini juga cuma tugas gitu ya, jadi tingkat keseriusannya juga beda. Ya. Nah, kalau di kantor kan atau di lapangan itu kan beda ya, kayak jobnya juga kadang mungkin job dari klien langsung mungkin kemungkinan ya, jadi itu harus kayak lebih diperhatikan gitulah. Karena kita tuh langsung berarti ya kayak Hmm. bahasanya tuh kayak misal di sekolah alah tugas. Ya, Orang betul. langsung jadi Kayak gitu loh. kayak Dwi. Nggak langsung jadi. Iya, kita tuh kalau di itu pas sekolah itu SKS. Sistem kebut semuanya. Betul. Yang penting jadi. Tuh. Kalau Ya. di sini kerja ya Ya udah. kita harus Nah, itu kalau di sekolah, nyesuaiin. ya lu bayangin aja. Tugas rekaman harusnya buat dikumpulin besok, malamnya lu baru ngerjain lu. Biasanya kan kayak gitu kan zaman sekolah kan. Iya. Kalau yang kan nggak bisa ya. Gurunya kan masih bisa toleransi. Kalau klien
yang tadi kita sebutin macem-macem Waduh, ya. Kadang ada yang macem-macem. pengen cepet 1 hari minta langsung jadi. Iya kayak wow 1 hari jadi hebat banget. Ada yang udah slow gitu karena mereka Iya, punya kesibukan yang lain. betul. Jadi kan macem-macem, jadi kita bisa nyesuaiin. Di dunia kerja sama dunia sekolah nih berarti kesimpulannya nih dari mereka itu tingkat kesulitannya itu beda-beda ya. Ya, Kalau di betul. sekolah itu tugas bisa ya jangan jadi contoh juga ya. Dan jadi contoh juga ya. Kalau aku sendiri pas dari zaman sekolah ya nanti aja ya segitu. Iya. Ya walaupun emang pas hari H tugas udah kekumpul gitu. Cuma ya kalian jangan seperti itu. Tapi Nanti kalau udah di dunia iya. Kalau kalian nanti di dunia kerja kalian ngerasain sendiri. Kalian bakal dikejar-kejar deadline. ya kita juga Iya bener. Dikejar deadline, dikejar klien. Yang nggak ngejar kita tanggal gajian aja. kita yang ngejar, Kita yang ngejar. Nah, terus apa? Tadi. Oke. Jadi selama berarti sekolah hampir 3 tahun, terus juga pengalaman PKL ini kalian juga baru mulai ya. Ya, tuh. Terus juga kan kalian juga pasti nggak asing nih sama eksterior, interior. Iya kan? Ya. Dari awal kelas 1 ya. Berarti kelas 10. 10. Dari kelas 10 nih. Dari SMK ADB, dari SMK 3 Tegal. Negerinya lupa, sorry. Dari SMK Negeri 3 Tegal. 1 Adiwarna. Terus juga dari SMK Negeri 3 Tegal nih. Pembelajarannya itu sistemnya sama atau gimana? Kurikulumnya Berbeda ya. Berbeda mungkin. sedikit berbeda. Berarti Bedanya apa itu? kalian kaget kan pertanyaan dadakan? Enggak, oke kita loncat. Jadi berarti di hampir 3 tahun itu kalian kan pasti nggak asing tadi yang sama yang namanya interior, eksterior gitu. Nah dari persiapan interior dulu nih. Persiapan interior dulu itu mungkin menurut kalian itu apa aja sih? Yang harus disiapin Betul. kalau misalnya harus kayak misal nih ada klien yang mau bikin interior gitu ke kalian. Hal utama yang kalian siapin sebelum desain ataupun pas posisi desainnya Iya, itu apa? apa itu? Mengimajinasikan sih. Mm-mm. Kalau misal lemarinya kayak gimana gini, modelnya kayak gini. Iya. atau Apa itu modelnya kayak gini. Berarti sesuai maunya klien juga ya? Iya, Itu menyesuaikan maunya mau model apa Japandi terus juga klasik, Ya, modern minimalis, sesuai sama whatever. pengen. Yes, Dan di AB itu bisa mewujudkan itu semua. bebas. Kalian tuh kalau mau bangun interior yang sedikit tidak masuk akal desainnya, kayak misal Yang kita bisa wujudin? nih kamar tidur di ukuran 4x4. Kalian tuh pengen nih kamar tidurnya itu berarti sebagian 3,5 meternya itu dibangun kamar pribadi kalian. Ya, Nah nanti itu ada pepotongan kayak potong ruangan gitu ya. buat hobi kalian. Bisa banget itu. Bisa benda mati, bisa benda hidup, makhluk hidup. Banyak banget kita udah pernah bikin ya di betul. AB ya. Contohnya kayak kamarnya aku. Ya. Bisa Iya. kita desain sesuai sama klien. Betul. Nanti kalau kamarnya aku sendiri tuh itu ya. Ada ulernya. Ada ulernya, rumah ular. Gorong-gorong rumah ular. Enggak, kalau kamarnya aku tuh berarti ikutnya ukuran 3,5, 4 kali 4. 4x4 terus juga berarti ukuran buat aku tidur. Berarti yang udah include ranjang, lemari itu 3,5. Berarti masih ada space gitu. Iya, masih ada space. Itu aku buat kandang buat anak-anak. Berarti kadang tuh ada orang yang gini, Kadwi, kayak misal aku punya tempat kosong nih ataupun ruangan kosong tapi pengen digunain kayak tempat karaoke, tempat Betul. gym, Betul. tempat bermain anak gitu. Tapi kita tuh nggak bisa wujudinnya kayak kita cuman bisa ngomong nih kita pengennya apa tuh, nanti kita bisa ngomong langsung ke tim Ya, AB nanti gimana. nanti biarin tim desainnya aja yang pusing. Iya, bisa aja yang pusing. Nggak, Nanti kita nggak. tinggal duduk manis. Kalian nggak pusing kan? Malah seneng ya kalau misal ada klien yang idenya itu out of the box. Karena apa ya,
mungkin pengalaman baru kali ya buat Iya, desain. Jadi bener. biasanya bikin yang monoton ataupun yang biasa-biasa aja, merasa tertantang. Yes. Kalian tuh merasa tertantang nggak kalau misal klien nih minta, kemarin klien kita salah satu itu di kamar 3x3 ya, yang kamar anak sih, Ya. yang minta ranjang 2. Nah, kemarin tuh sempat ada klien kamar 3x3 tapi pengen punya 2 ranjang. Coba itu gimana menurut Tapi kalian? nggak mau tingkat Ya, gitu. diam dulu. Gimana nih menurut kalian? 3x3 ranjang 2, ada lemarinya, ada meja belajarnya. Terus apa namanya? Dia itu ranjangnya nggak mau tingkat. Bener-bener jejer. Gimana itu? Misal 3x3 loh. Farah disuruh desain gitu, Farah bakalan desain kayak Iya. apa nih? Mana ya? 3x3. Gimana ya? Jadi tuh Soalnya desainnya udah ada nih. Udah jadi. kasurnya tuh nggak mau dibikin tingkat Nggak mau. Iya, nggak mau. Gak mau. Kalau dibikin tingkat masih gampang. Kan Ini- bisa ya, Ya, tingkat nah ini kan dia tuh cukup gak mau. berapa kali berapa. Lemarinya digabung. Lemarinya Gabung nggak? gabung sama meja belajar mungkin. Gabung gak? Soalnya dia ngedesain coba. Kalian bisa Ya lihat di menurut AB kalian ya. Instagram desainnya aku gimana, post. udah di-post. Linknya mana kak? Bukan Ringo. Oh, apa? Gambarnya mana covernya? Jadi tuh apa ya, cara kita ngatasinnya biasanya kita tuh klien itu banyak banget rekomendasi. Pengennya tuh ruangannya tuh 3x3 tapi include semuanya. Yes. Gimana sih tipsnya sih? Aku sebagai tim desain ya bakalan kasih tips. Biasanya tuh kita itu tentuinnya dulu itu dari kasurnya. Kasurnya tuh biasanya aku pakein itu yang ukuran single bed itu sekitaran 90 dikali 200. Karena itu emang udah cukup banget kan Iya. buat orang dewasa ataupun anak kecil itu bisa di situ. Terus aku kasih lemari. Lemarinya tuh jadi custom. Itu cuman 2 pintu tapi bisa muat banyak karena kita fullin plafon. Oh, Fullin plafon jadi penyimpanannya tuh banyak, Banyak, Kak. luas ya. Terus juga tadi buat meja belajarnya ya. Nah. Apalagi kemungkinan itu kamar anak. Kamar anak mesti wajib banget kan yang namanya meja belajar. Gimana sih ditaruhnya di mana sedangkan udah penuh banget nih naruhnya di Iya. mana? Nah menurut kalian itu naruhnya di mana nih? Lemari. Iya. Ya, Itu meja belajar. meja belajar. Meja belajar di tengah antara kasur. Betul. Di tengah-tengah antara kasur ya mana? Itu juga full plafon ya? Full plafon. Jadi atasnya tuh ada ambalan gitu. Jadi cukup banget buat belajar sharing Iya. antara anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi gak ada iri-irian. Kita taruh di tengah, kita buat sharing gitu. Betul. Itu buat sharing. Nah, jadi itu kalian kalau mau request interior, mau request eksterior, mau request fasad yang gimana juga bisa. Terus mau request ruang tamu, ruang keluarga, ruang apa aja, dapur, kitchen set atau taman juga bisa. Kalian itu bisa request sebebas desain imajinasi kalian nih. Mau Dan bebas. tim desain kita mewujudin semua. Yap, betul. Mewujudkan semuanya itu bebas banget. Mulai dari lemari yang kayak gimana, terus juga penyimpanannya yang kayak gimana itu bebas. Jadi kita mungkin cukupkan sampai di sini aja ya, karena sudah lumayan lama juga. Kita terlalu banyak yapping. Yes, of course. Kita kebanyakan yapping. Terus 2 yapping digabungin. Udah jadi 1, makin panjang. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya dengerin podcast kita ya. Ya, nanti next juga kita bakal ada episode season 3. Ya. Mungkin sama siapa aja? Bebas. Kita Bebas. nggak tahu. Kita tunggu aja. Nanti kalian jangan lupa Betul. nonton season Nanti 3-nya sama nanti siapa. aku setiap mau podcast tayang itu aku kasih spoiler Spill dikit. tipis-tipis di Instagram. Tuh, spill dikit. Nah, terima kasih nih buat Mbak Nanda ya. Iya, yang sama-sama udah- Ciongta. Najong. Yang udah temenin Dwi di sini karena ini programnya aku sih. Oke, Lu siapa ya? Nah, terima kasih Mbak Ya. Nanda udah Kita bergabung juga ya. terima kasih sama Betul. teman-teman Terima kita. kasih sama teman-teman PKL, teman-teman magang kita, adik-adik kita Adik-adik tercinta kita. dari SMK Negeri 3 Tiga Tegal sama sama SMK SMK Negeri 1 Adi Warna nih. Terima kasih kalian Atifa, Farah udah bergabung ya. Terima kasih. Next kita ajak teman kalian juga bisa ya. Oke, kita tunggu aja nanti ya. Ada Oke. apa beritanya. Tuh, kalian dadah dulu ke teman-teman kalian. Dadah. Dadah. Kita sampaikan di sini. Terima kasih. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye.